Api membakar sebuah ruko 3 lantai yang merupakan kantor jasa ekspedisi sekaligus tempat tinggal di Jalan Tongkol, Ancol, Jakarta Utara, Sabtu dini hari. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api cepat membesar. Satu orang meninggal dunia akibat terjebak di dalam bangunan. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik di lantai 2. Dugaan kami sementara itu terjadi korsleting listrik, mengingat di jalan Tongkol ini adalah area ruko, sehingga banyak juga instalasi listrik yang mungkin di dalam itu cukup padat, dan memang tadi api cukup besar. Jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Sementara api baru padam 1 jam kemudian, usai 12 mobil pemadam dikerahkan. Dari Jakarta, Helmi Sajengbati, iNews melaporkan. Libur Natal dan Tahun Baru kawasan Puncak dipadati wisatawan. Panglima TNI pecat anggotanya yang menabrak dan membuang sejoli di Nagrek. Indonesia optimis langkahi Singapura di leg 2 Piala AFF. Selamat sore pemirsa, demikian tadi berita pilihan iNews Sore bersama saya Syafaati Suryo dan rekan saya Fandi Hasib yang akan menyampaikan berbagai informasi selama 2 jam ke depan. Selamat sore Fandi, ada informasi apa saja sebagai pembuka iNews Sore hari ini? Selamat sore Syafa dan pemirsa, kita akan awali iNews Sore hari ini dengan informasi libur Natal dan Tahun Baru. Lalu lintas di kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat padat, ribuan wisatawan menyerbu sejumlah objek wisata dan penginapan. Meski ganjil genap mulai berlaku sejak Jumat kemarin, lalu lintas di kawasan Puncak Bogor tetap ramai. Sejumlah objek wisata dan penginapan jadi destinasi favorit. Ganjil genap di kawasan Puncak berlaku selama 24 jam hingga 2 Januari 2022. Selain itu, untuk mengurai kepadatan, petugas juga menerapkan sistem buka tutup lalu lintas secara berkala. Dan pemirsa, untuk mengetahui kondisi lalu lintas terkini di kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat, kita bergabung dengan Yasmin Atania yang berada di kawasan Cisarua. Selamat sore Yasmin, apakah terjadi penumpukan kendaraan di kawasan Puncak sore hari ini? Ya, selamat sore Fandi dan juga pemirsa. Berdasarkan pantauan kami untuk situasi arus lalu lintas terkini di kawasan Puncak, tepatnya dekat dengan Pasar Cisarua, tempat saya melaporkan saat ini, terpantau ramai lancar, tidak terlihat adanya kepadatan kendaraan, baik kendaraan roda 2 maupun kendaraan roda 4. Dan memang tadi pada pukul 12.30, Satlantas Polres Bogor sempat memberlakukan sistem satu arah kendaraan, di mana kendaraan diperkenankan untuk melintas. Tadi ada kendaraan dari arah Puncak menuju Jakarta, sementara itu dari arah Jakarta menuju Puncak dihentikan sementara waktu di gerbang tol Ciawi dan juga di sekitaran sekitaran Simpang Gadok. Dan memang berdasarkan penuturan dari Kasat Lantas Polres Bogor AKP Diki Anggi Pranata, arus kendaraan yang masuk ke kawasan Puncak pada libur Natal kali ini terpantau agak sedikit menurun dibandingkan dengan tahun lalu.
Untuk puncak kunjungan diperkirakan sudah terjadi pada tanggal 24 Desember sore kemarin. Kendati demikian, pihak kepolisian bersama Satgas COVID-19 Kabupaten Bogor tetap melaksanakan ganjil genap bagi kendaraan yang menuju puncak, di mana sejak kemarin dari 850 kendaraan yang diperiksa, 530 kendaraan diantaranya diputar balik petugas karena tidak sesuai dengan ketentuan. Di libur Nataru ini, ganjil genap di kawasan puncak Kabupaten Bogor mulai diberlakukan sejak kemarin 24 Desember hingga tanggal 2 Januari 2022 mendatang. Tak hanya ganjil genap, dalam pemeriksaan kali ini pun petugas juga memeriksa terkait sertifikasi vaksin bagi para pengendara yang melintas, di mana diwajibkan sudah memiliki vaksin dosis lengkap dan juga memiliki surat negatif COVID-19 berdasarkan hasil tes antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 1 kali 24 jam ataupun melalui hasil tes PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu 3 kali 24 jam. Dan pihak kepolisian pun mengimbau masyarakat agar tidak terlalu besar euforianya dalam perayaan. Ada Yasmin Atania yang melaporkan langsung dari kawasan Cisarua, Puncak Bogor, Jawa Barat. Sementara itu, pemirsa, Kakor Lantas Polri meninjau pelaksanaan operasi lilin Candi 2021 di sejumlah wilayah di Indonesia. Tinjauan dilakukan melalui pantauan udara dan darat. Kakor Lantas Polri Irjen Pol Firman Santiabudi bersama jajaran memantau operasi lilin Candi 2021. Rombongan menggunakan helikopter meninjau langsung kondisi lalu lintas panjang ruas jalan tol di Pulau Jawa pada saat libur Natal dan Tahun Baru. Rombongan kemudian mendarat di Brebes, Jawa Tengah. Kakor Lantas mengecek operasi lilin Candi 2021 yang baru 2 hari digelar. Sejumlah arahan disampaikan agar jajaran kepolisian melaksanakan operasi dengan baik. Selain terkait arus lalu lintas, Kakor Lantas juga mengimbau agar jajarannya menegakkan protokol kesehatan, terutama di tempat-tempat yang berpotensi menimbulkan kerumunan. Yang kedua, untuk teman-teman, mohon maaf ini ada di Vicon yang ada di pos-pos titik-titik rawan, sama halnya. Apabila terjadi penguncian arus, teorinya sekali lagi buang semua arus ke kiri. Kenapa? Kemacetan biasanya terjadi karena adanya hambatan di depan dan crossing dari pergerakan arus. Nah, kalau orang-orang lalu lintas itu doanya satu, moga-moga. Pemirsa, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa menginstruksikan sanksi pemecatan terhadap 3 oknum prajurit yang diduga menabrak sejoli di Nagrek dan membuangnya di Sungai Serayu. 3 oknum TNI tersebut juga terancam hukuman pidana seumur hidup. TNI akhirnya mengungkap 3 oknum prajuritnya yang diduga menjadi penabrak sejoli Handi dan Salsabila dan tega membuang korbannya di Sungai Serayu, Jawa Tengah. Mereka kini telah diproses hukum di kesatuannya masing-masing. 3 oknum anggota TNI Angkatan Darat itu adalah Kolonel Infantri P yang bertugas di Korem Gorontalo Kodam Merdeka, Kopral 2DA bertugas di Kodim Gunung Kidul Kodam Diponegoro, Kopral 2A bertugas di Kodim Demak Kodam Diponegoro. Ketiganya diancam dengan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 dengan ancaman pidana penjara maksimal 6 tahun, serta KUHP Pasal 340 tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman maksimal penjara seumur hidup. Selain sanksi pidana maksimal, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa telah menginstruksikan penyidik hingga auditor militer TNI untuk memberikan hukuman tambahan pemecatan dari dinas militer kepada 3 oknum anggota TNI tersebut. Keluarga korban Handi meminta keadilan agar para pelaku diberi hukuman yang setimpal. Kalau harapan dari keluarga, biarpun oknum apapun, institusi apapun, namanya saya orang kecil, ya tetap saya mau minta keadilan seadil-adilnya. Karena anak saya itu bukan binatang, masih hidup kok dibuang. Jenazah kedua korban telah dimakamkan oleh pihak keluarga. Jenazah Handi dimakamkan di Desa Cijolang, Kabupaten Garut. Isak tangis keluarga mengiringi pemakaman Handi. Sementara jenazah Salsabila yang merupakan kekasih Handi dimakamkan di Desa Ciaro Nagrek, Kabupaten Bandung. Tim Liputan iNews melaporkan.
Pemirsa, polisi menangkap pengendara arogan yang menganiaya remaja di sebuah minimarket di Medan, Sumatera Utara. Pelaku yang merupakan kader Satgas Cakrabuana PDIP itu terancam minimal 3 tahun penjara. Aparat kepolisian menangkap seorang pria yang menganiaya seorang remaja di sebuah minimarket di Kelurahan Kuala Bekala, Medan, Sumatera Utara. Pelaku mengaku kesal kepada korban hingga melakukan penganiayaan. Setelah mendapat laporan, polisi kemudian melakukan penyelidikan dengan memeriksa sejumlah saksi dan rekaman CCTV. Dengan bekal CCTV, kemudian saksi-saksi yang melihat, dari hasil penyelidikan rekan-rekan Satreskrim, kita bisa dapatkan identitas tersangka, kemudian kita berhasil mengamankan tersangka kemarin yang kebetulan sedang berkumpul dengan rekan-rekannya. Tersangka kita jerat dengan pasal 80 ayat 1, Yunto 76C Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 dengan ancaman hukuman paling singkat 3 tahun 6 bulan dan denda paling banyak 72 juta rupiah. Peristiwa penganiayaan ini terjadi di sebuah minimarket di kawasan Medan, Sumatera Utara 17 Desember lalu. Video kemudian viral di media sosial. Pelaku diketahui merupakan kader Satgas Cakrabuana PDI Perjuangan. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya terkait kasus penganiayaan tersebut yang terjadi di Medan, Sumatera Utara, kita bergabung bersama Kapolres Tabes Medan, Kombes Pol Riko Sunarko. Selamat sore, Pak Riko. Selamat sore, Bang Pandi. Baik, Pak Riko, ini pelaku sudah diamankan. Keterangan dari pelaku, alasan dia melakukan penganiayaan apa sebenarnya, Pak? Jadi keterangan awal yang disampaikan oleh tersangka bahwa dia marah karena si anak korban mengeluarkan kata-kata yang menurut tersangka tidak sopan. Tapi pada saat peristiwa tersebut sebenarnya apakah ada saling senggol atau tabrak kendaraan antara sepeda motor korban dengan mobil pelaku, Pak? Kalau kita lihat rekaman CCTV itu pada saat tersangka memarkirkan mobil, kita bisa lihat bahwa mobilnya menyenggol kendaraan anak korban yang diparkir di depan minimarket tersebut. Jadi bisa dipastikan pelaku ini dalam peristiwa tersebut memang salah karena menyenggol motor dari korban? Jadi yang kita tangani bukan terkait dengan menyenggol kendaraan, namun penganiayaan yang dilakukan oleh tersangka kepada anak korban. Iya, tapi maksud saya memang dalam hal ini sudah terbukti bahwa memang ada kesalahan juga ya dari tabrakan tersebut, senggolan kendaraan tersebut, Pak. Ya, itu awalnya memang seperti itu, namun dari anak korban tidak mempermasalahkan. Dia hanya meminta tersangka untuk meminggirkan kendaraannya karena dia mau keluar. Baik, Pak Riko, kami ingin konfirmasi, benarkah ini pelaku merupakan kader Satgas dari salah satu partai politik, Pak? Kami tidak masuk ke situ ya, jadi kami hanya menangani kasusnya. Kita tidak terkait menangani, nggak ada hubungannya dengan partai politik. Baik, kalau kondisi korban mengalami luka-luka seperti apa? Jadi dari hasil visum yang kita dapatkan dari dokter, tidak ditemukan luka. Oke, baik. Tapi pada saat peristiwa tersebut kita hanya bisa menyaksikan sepotong dari videonya tersebut. Bagaimana kronologis selengkapnya, Pak? Apakah memang ada yang kemudian melerai ketika pelaku memukul korban atau bagaimana, Pak Riko? Jadi kita sudah memeriksa saksi-saksi yang ada di TKP, khususnya karyawan minimarket tersebut. Jadi setelah kejadian, si anak korban ini masuk lagi ke dalam minimarket dan dilerai oleh beberapa karyawan yang ada di minimarket tersebut. Pak Riko, tadi Anda katakan bahwa tidak ada luka-luka yang dialami korban, tapi kasus ini saya ingin konfirmasi tetap berlanjut ya, Pak ya? Tetap berlanjut meskipun tidak ditemukan luka, namun kita dari alat bukti yang ada yaitu rekaman CCTV kita bisa lihat bahwa tersangka melakukan kekerasan terhadap anak korban. Ada permintaan maaf dari pelaku kepada korban? Ada, tadi pada saat kita press release yang bersangkutan secara langsung meminta maaf. Ancaman hukuman kepada pelaku, Pak Riko? Jadi yang bersangkutan kita jerat dengan Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dengan pasal 80 ayat 1 junto pasal 76C
Dengan ancaman hukuman paling singkat 3 tahun 6 bulan. Denda paling banyak 72 juta rupiah. Baik, Pak Riko, terima kasih sudah bergabung bersama kami di News Sore. Selamat sore. Pemirsa Indonesia, siapkan mental, fisik, dan strategi untuk hadapi Singapura pada semifinal leg 2 Piala AFF. Kami bahas lebih lanjut usai jeda berikut.